teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Eunike Patricia Umbudondo yang saat ini merupakan mahasiswi aktif semester 4 program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 2203050024. Jadi, video kali ini dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Etika Public Relations yang diampu oleh dosen kece saya. Halo Ibu Sandra, saya akan menceritakan hal-hal apa saja nih yang dipelajari dalam mata kuliah ini dan telah saya rangkum dalam 5 pokok bahasan utama. Untuk poin yang pertama, perlu dulu kita ketahui bersama tentang apa itu etika public relations. Nah, menurut saya, etika public relations merupakan suatu pertimbangan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, benar atau salah menurut hati nurani tentang bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya yang perlu dipraktikkan oleh seorang profesional public relations atau PR. Dari sini timbullah pertanyaan, apa itu PR? Singkatnya, PR merupakan penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan publik. Baik itu publik internal, yaitu pihak-pihak yang berada dalam perusahaan tersebut, ataupun publik eksternal, yaitu pihak-pihak yang ada di luar perusahaan, misalnya para stakeholder. Artinya di sini bahwa seorang PR dalam membangun hubungan-hubungannya tersebut sangat memerlukan praktik etika untuk membantu tugasnya dapat berjalan dengan baik. Oke, beralih pada poin yang kedua berkaitan dengan kira-kira manfaat apa saja nih yang saya peroleh setelah mempelajari mata kuliah ini. Of course, etika public relations. Yang pertama, ini berhubungan dengan peminatan yang saya pilih pada semester ini yaitu public relations, di mana harapan saya di masa depan menjadi seorang profesional public relations yang mumpuni. Dan mata kuliah ini membantu saya untuk mencapai hal tersebut, karena etika PR menjadi pedoman bagi saya untuk bertindak, mempertimbangkan, dan membuat suatu keputusan yang sesuai untuk bersikap etis dan baik yang sesungguhnya. Manfaat yang kedua, saya juga bisa belajar banyak hal, misalnya etika dan etiket, norma dan kaidah, nilai dan norma, strategi dan dilema, etika profesi dan etika profesional seperti yang telah saya bagikan lewat channel ini, dan juga ada etika PR di pemerintah dan etika perhumas. Kemudian manfaat yang terakhir berkaitan dengan salah satu materi yang sangat menarik perhatian saya, yaitu menjadi manusia yang baik. Jika selama ini berbicara tentang manusia yang baik, orang sebatas beranggapan bahwa itu merupakan penilaian orang lain terhadap kehidupan seseorang. Namun, yang menarik dalam mata kuliah ini tentang bagaimana untuk mencapai penilaian tersebut harus melalui proses etika kewajiban dan etika keutamaan, di mana etika kewajiban berkaitan dengan hal-hal bersifat wajib yang ada kaitannya dengan moral dan norma. Juga keutamaan yang berkaitan dengan penilaian apakah kita ini orang baik atau tidak. Pembahasan poin yang ketiga adalah faktor-faktor penting apa saja yang menentukan keberhasilan tugas seorang PR. Jadi teman-teman, secara umum target keberhasilan seorang PR adalah membangun citra dan reputasi perusahaannya yang tercipta melalui opini publik. Karena itu, ada beberapa faktor untuk mencapai hal tersebut. Di antaranya, yang pertama, PR harus menerapkan employee relations sebagai pembinaan hubungan yang dinamis dan harmonis dalam perusahaan. Mulai dulu dari dalam, sehingga ada pola komunikasi yang dibangun di antara para karyawan dan juga antara pemimpin dan karyawan. Misalnya, diadakan kegiatan akhir pekan di luar jam kantor untuk saling membangun keakraban. Yang kedua, PR perlu melakukan community relations, di mana PR sebagai penghubung untuk menjalin hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar yang berfungsi untuk menaikkan citra positif perusahaan. Ini yang biasa kita kenal dengan para CSR atau Corporate Social Responsibility dari perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan misalnya pemberian beasiswa-beasiswa pada pelajar atau mahasiswa.
Yang ketiga, PR perlu juga menerapkan customer relations. Ini tentang bagaimana PR membangun hubungan baik antara perusahaannya dengan para pelanggan. Kegiatan ini diarahkan pada para konsumen dengan harapan menjadikan mereka pelanggan setia. Misalnya, pemberian potongan harga pada produk-produk ke konsumen. Yang keempat, PR perlu sekali untuk menerapkan press relations. Karena saat ini, media massa menjadi sangat penting dan punya kekuatan yang kuat untuk menjangkau khalayak. Punya hubungan baik dengan media akan sangat membantu seorang PR dalam memperkenalkan perusahaannya ke khalayak umum dengan tujuan membangun citra positif perusahaan. Hal sederhana yang bisa dilakukan misalnya, PR membangun dan menjalin hubungan personal yang baik dengan salah satu anggota media dengan contoh kecilnya seperti mengucapkan selamat di hari ulang tahunnya melalui chat pribadi. Yang terakhir, perlu diterapkannya government relations, di mana PR perlu menjalin hubungan baik juga dengan pemerintah sehingga citra positif juga dibangun melalui pemerintah sebagai oknum penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, untuk 5 faktor ini dapat berjalan dengan baik, ada faktor utama yang mendukungnya yaitu etika public relations. Jadi kesimpulannya, dalam membangun dan menjalin 5 hubungan baik tadi sebagai faktor berhasilnya kerja seorang PR, perlu diperhatikan etika untuk bersikap etis dan baik sebagai seorang profesional PR. Lanjut pada poin pembahasan keempat, yaitu bagaimana pentingnya etika PR dalam praktik PR di instansi pemerintah atau perusahaan negeri. Sebelum itu, kita perlu ketahui bersama bahwa perbedaan utama dari praktik antara fungsi dan tugas PR yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non-pemerintah seperti perusahaan komersial swasta, yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Walaupun ada pihak PR pemerintah melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial lainnya, seperti melaksanakan kegiatan kampanye publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan, namun hal tersebut lebih menekankan pada bentuk public service demi kepentingan pelayanan umum kepada masyarakat. Melalui unit atau program kerja PR tersebut, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu, serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas kepemerintahan. Untuk itu, bagaimana etika PR menjadi penting dalam praktik PR di instansi pemerintah? Ini dapat disesuaikan dengan SK Menpen nomor 31/1971 melalui Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bakohumas yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi serta instansi Pemda di masing-masing daerah dan provinsi. Tentang tugas dan fungsi Bakohumas adalah sebagai berikut. 1. Membantu Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. 2. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama antara humas departemen dan lembaga pemerintah atau negara. 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Untuk poin pembahasan yang kelima atau yang terakhir, yaitu bagaimana hubungan antara etika PR dengan prinsip kerja PR yang nanti kita akan lihat bersama dalam sebuah contoh kasus. Sebelum itu, perlu di-highlight bahwa etika PR dan prinsip kerja PR memiliki hubungan yang erat, di mana etika yang adalah nilai-nilai atau aturan dan prinsip yang adalah cerminan atau kerja nyatanya. Untuk lebih jelas tentang kaitan keduanya, mari kita menyimak bersama salah satu contoh kasus berikut ini. Artificial Intelligence atau biasa kita kenal dengan istilah AI merupakan sistem kecerdasan buatan yang hadir dengan fitur yang luar biasa, seperti menyajikan data yang dibutuhkan, informasi apapun disediakan, kemudian sistemnya berkaitan dengan bekerja cepat, akurat, dan tepat sesuai dengan yang dicari atau dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan pemerintah.
Namun, keakuratan informasi, kejelasan sumber informasi, dan daya pencarian informasinya dengan sumber yang kredibel patut dipertanyakan. Kenapa? Karena bisa dibilang AI hanya men-screening dari sumber informasi dalam laman digital yang berpotensi menyajikan informasi yang tidak benar namun masuk akal itu sangat mungkin. Permasalahan terfokus pada potensi kerusakan reputasi jangka panjang yang mungkin terjadi akibat penerapan sistem kecerdasan buatan atau AI ini tanpa pengujian yang memadai untuk memastikan kinerjanya benar dan tanpa bias, terutama dalam layanan pemerintah seperti kesehatan, kepolisian, dan layanan sosial dan sebagainya. Berkaitan dengan pengamalan etika PR sebagai prinsip kerja PR terhadap kecerdasan AI atau penggunaan AI ini, yang disoroti adalah etika profesional yang dikerjakan seorang PR dalam perusahaan pemerintah. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana seorang praktisi PR perlu bertindak kritis dalam menggunakan AI. Misalnya, memverifikasi ulang kebenaran informasi, perlu tinjau keamanan penggunaan fitur AI sehingga ukuran profesional pekerjaan seorang PR dalam pemerintah akan diperhitungkan dan tidak membahayakan tanggung jawab pekerjaan tersebut. Ya, mari kita lihat bersama dampak apa yang terjadi bila penggunaan AI tidak dikontrol dengan baik. Jadi, AI dapat menjadi penyebab rusaknya kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam konteks sebagai seorang public relations, efek bias dari kecerdasan AI mengancam kredibilitas dan tingkat keakuratan informasi yang tersebar atas dasar pengelolaan AI. AI menunjang kemudahan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Namun, bias informasi adalah ancaman bagi tingkat kepercayaan masyarakat dan atensi terhadap pelayanan perusahaan. Keefektivitasan penyelesaian pekerjaan dengan AI belum memiliki filter penggunaan AI pada sistem atau budaya tertentu. Sebut saja permodelan data Amerika Serikat tidak sama dengan permodelan data dari Eropa. Penggunaan AI yang tidak teruji dengan baik dan berpotensi bias dapat berdampak buruk pada kelompok rentan di masyarakat, merusak kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik dan memperkuat bias yang sudah ada. Untuk itu, ada beberapa penyelesaian yang dapat ditawarkan dalam isu atau kasus ini. Yang pertama, melibatkan anggota masyarakat yang akan terdampak. Dalam pengembangan sistem AI, penting untuk melibatkan anggota masyarakat yang akan terdampak oleh sistem tersebut. Hal ini akan memungkinkan adanya transparansi, partisipasi, dan umpan balik dari masyarakat yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Pendekatan dengan masyarakat dengan komunikasi dua arah, misalnya melalui customer service, masyarakat diberi kesempatan memberi saran dan sebagainya. Kedua, mendirikan Dewan Etika. Pembentukan Dewan Etika yang bertanggung jawab dapat membantu mengatasi dan mengatur pengembangan dan implementasi sistem AI. Dewan ini dapat memastikan bahwa sistem AI beroperasi dengan etika dan keadilan, serta memberikan arahan dan pedoman yang diperlukan. 3. Membentuk mekanisme pengaduan. Diperlukan adanya mekanisme pengaduan yang terbuka dan transparan bagi masyarakat yang merasa terdampak oleh sistem AI. Mekanisme ini dapat memberikan tempat bagi keluhan dan masalah yang muncul sehingga dapat ditangani dengan tepat. Yang keempat, melibatkan praktisi PR. Keterlibatan praktisi PR sejak awal dalam pengembangan sistem AI penting untuk memastikan transparansi, komunikasi yang efektif, dan pembangunan kepercayaan masyarakat. Praktisi PR dapat membantu menjelaskan fungsi dan kinerja sistem AI, serta menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir, meningkatkan pemahaman para pimpinan dan direktur. Para pimpinan dan direktur perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang AI dan implikasinya. Pendidikan dan pelatihan tentang etika dan penggunaan AI dapat membantu mereka dalam memberikan pengawasan yang tepat dan pengambilan keputusan
yang berdasarkan pemahaman yang baik. Dengan cara ini, mereka bisa bersama mempertimbangkan sistem mana yang perlu diadopsi dan dikuasai. Demikianlah cerita saya tentang mata kuliah Etika Public Relations yang diuraikan dalam 5 pokok bahasan ini. Besar harapan saya untuk konten kali ini dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf bila adanya kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah mampir di video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye!